Bahkan jika ternyata nanti Lesti ini bisa hamil, kalau saya kira ini adalah lompatan karir yang akan besar terjadi dalam kehidupan Lesti. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka hal-hal yang kita takutkan sangat mungkin bisa terjadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Unggahan Instagram ini saya lihat lewat di lini masa saya. Dan unggahan Instagram bertajuk Welcome Leslar ini seakan sesuatu yang biasa untuk kalian semua yang mungkin bukan pengamat atau bukan pelaku industri hiburan seperti saya. Tapi buat seseorang yang mengetahui sekali seluk-beluk dan jeroannya industri hiburan terutama di Indonesia, ini adalah sebuah langkah besar yang sangat bersejarah dan akan menentukan apakah Leslar, Lesti, dan Rizky Bilar akan semakin bersinar atau sebaliknya terpuruk karena salah memilih jalan yang harusnya dia tempuh. Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita akan tahu bahwa eksklusivitas dan juga pindahnya talent atau artis dari satu manajemen ke manajemen lain adalah sesuatu yang biasa. Mungkin untuk kalian semua para milenial atau zenial mungkin belum lahir atau lupa bahwa dulu sekali pernah ada kejadian yang menimpa Cinta Laura. Sebelum Cinta Laura dikenal dan naik seperti sekarang, saat dulu dia membintangi sinetron, itu sempat dituntut oleh rumah produksi lamanya karena kontrak belum selesai dan dia menerima kontrak di rumah produksi yang lainnya. Begitu pula dengan artis-artis yang lainnya, terutama berkaitan dengan sinetron yang mengontrak artis ini hingga ratusan dan ribuan episode. Eksklusivitas pun ini sesuatu yang membuat pemenang Indonesian Idol pertama, bukan Delon, tapi Joy Tobing, ini hilang dan lenyap karirnya karena menolak menandatangani kerjasama eksklusivitas yang dilakukan oleh manajemen saat itu. Dan jika kalian suka memperhatikan mengapa ada satu pemain sinetron harus berganti, atau pemain TV yang tadinya itu sering ada seperti presenter, Narji dari Cagur mungkin yang tiba-tiba hilang, itu bukan karena dia tidak berkarir lagi, tapi diduga salah memilih saat dia harus melewati persimpangan jalan dan bisa saja membuat marah orang-orang yang sangat berkuasa dalam industri entertainment terutama pertelevisian di Indonesia. Nah, maka kalian sekarang mungkin satu halaman dengan saya bahwa berpindah manajemen ini bukan perkara seperti diundang TV terus kemudian boleh tampil di situ. Inilah juga alasan mengapa talent-talent hasil pencarian bakat di satu TV ini tidak serta-merta bisa gampang tampil di TV yang lainnya. Dan mengapa awards dari sebuah TV itu memenangkan hanya artis-artis yang nongol di TV mereka. Maka kita akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa arti kata welcome yang disematkan? Akankah mereka pindah eksklusivitas atau hanyalah sebuah bertandang tapi tetap dalam manajemen yang sama? Tapi jika ini memang manajemen yang sama, mengapa harus ada kata-kata welcome atau selamat datang di sana? Kita akan tahu bahwa sejak munculnya berita dugaan KDRT yang melibatkan mereka berdua dan berita boykot yang akhirnya membuat Lesti memilih untuk tidak tampil di televisi sementara waktu, juga adanya permasalahan dengan pihak manajemen dari SCM atau pihak menaungi Indosiar dan SCTV, maka kita tahu bahwa ketidakmunculan dan munculnya ini bukan perkara skill atau kemampuan Lesti bernyanyi yang kita sudah tidak usah ragukan lagi. Kesetiaan para penggemarnya yang selalu mendukung dia dengan apapun pilihannya, termasuk pilihan untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan penampilan yang akan terjadi pada tanggal 23 besok ini adalah sesuatu yang akan sangat dramatis nanti. Tapi apakah ini akan menjadi pilihan yang tepat atau menggali kuburnya sendiri? Mengapa seperti itu? Karena kita akan tahu bahwa SCM atau manajemen yang menaungi Lesti Kejora tentu saja tidak semudah itu akan melepas Lesti, karena kita seluruh Indonesia juga tahu tidak akan ada Lesti Kejora yang kita kenal saat ini jika tidak ada manajemen yang memupuk bakatnya, menampilkannya di ajang pencarian bakat dan menampilkannya di banyak acaranya. Bahkan juga memperkenalkan Lesti dengan suaminya saat ini, Rizky Bilar, bahkan membantu menaikkan nama Leslar dalam beberapa acara mereka di tahun-tahun sebelum terjadinya tragedi dugaan KDRT yang akhirnya menimpa mereka berdua. Ini seperti seorang ibu yang melahirkan, terus kemudian anaknya ini pindah menganggap ibu yang baru di tempat lain. Jika memang saya tidak salah mengartikan arti kata welcome. Nah, sekarang kita akan pindah ke
MNC Group, di mana Lesti akan tampil di MNC TV nanti. Kita akan tahu bahwa MNC TV ini melihat sebuah peluang yang sangat luar biasa dan menawarkan sebuah, mungkin kalau saya bilang suaka. Dan tentu saja suakanya ini pasti diberikan dengan mahar yang cukup besar, yang akan memberikan sebuah janji bahwa Lesti ini akan pasti dilibatkan dalam banyak acara yang bernafaskan dangdut. Sesuatu yang selama ini memang ditekuni Lesti dan selama ini merupakan rumah produksi dari karya-karya yang menyainginya. Ini akan tentu saja menjadi menarik karena jika di SCM ini ada di Akademi atau Dangdut Academy, maka di MNC TV yang dianggap sebagai pelopor acara dangdut di Indonesia memiliki KDI yang sangat melegenda. Maka kita akan lihat bahwa tidak usah melihat menggunakan kartu. Dipastikan kalau Lesti ini, yang mungkin kemarin kalau tidak salah pernah menjadi juri tamu, ini akan bisa saja menjadi juri tetap KDI nanti. Akan banyak kontrak yang mungkin harus diperbaiki. Ada banyak hal-hal di masa lalu yang harus disesuaikan. Yang tentu saja kita tidak akan mungkin melihat secara langsung. Tetapi saya yakin bahwa dengan ini semua, saya yakin bahwa ketegangan itu ada. Tapi kita penonton mungkin tidak akan dipertunjukkan dengan hal itu tadi. Kita hanya akan tahu bahwa Lesti akan muncul setelah rehat lamanya dari kasus yang pernah menimpa dia dan suaminya. Ini adalah sebuah langkah yang mungkin tepat untuk diambil karena fans Lesti yang sangat berharap kemunculan kembali Lesti di layar kaca. Ini akan dirayakan dengan rating yang amat tinggi di acara tersebut nanti. Dan ini hanyalah sebuah awal. Satu hal yang kemarin dianggap sebagai sebuah akhir dari karir Lesti, ini akan menjadikan sebuah lompatan besar yang akan membawa Lesti kepada titik yang mungkin kemarin itu sempat dinikmatinya, tapi terus kemudian hilang dalam beberapa saat, dan kali ini bisa didapatkannya kembali. Dan tentu saja SCM atau manajemen lamanya ini tidak akan tinggal diam, dan dia pasti akan mencoba untuk lihat kontrak di masa lalu, mencari apa yang masih bisa untuk dikerjasamakan kembali, atau jika hal tersebut tidak mungkin terjadi, mungkin paling tidak membuat agar Lesti ini tidak eksklusif di MNC TV saja. Tetapi jikalaupun ternyata itu harus terjadi, saya kira CM ini akan bisa menciptakan Lesti-Lesti yang berikutnya. Dan kita akan tahu bahwa sebenarnya mereka juga memiliki Lesti yang lain. Seperti misalkan Lady Rara, yang dengan bakatnya pun meskipun berbeda karakteristik, tapi memiliki nilai jual yang tidak kalah dengan Lesti Kejora. Apa yang akan dilakukan oleh SCM nanti? Kita akan lihat dalam waktu yang tidak akan lama. Dan akan seperti apa? Pertanyaannya tetap seperti itu. Saya lihat bahwa karir Lesti ini tidak ditentukan oleh televisi mana dia akan bernaung, tetapi lebih kepada bagaimana kelangsungan keluarganya. Karena itu yang akan sangat mengganggu karirnya di masa depan nanti. Kita akan tahu ternyata Lesti ini lebih bucin dibandingkan Bilar terhadap Lesti. Dan jika rumah tangganya ini masih bisa dijaga, maka karirnya akan bagus. Bahkan jika ternyata nanti Lesti ini bisa hamil, kalau saya kira ini adalah lompatan karir yang akan besar terjadi dalam kehidupan Lesti. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, maka hal-hal yang kita takutkan sangat mungkin bisa terjadi. Ya, apapun itu, saya tetap melihat bahwa akan tetap ada halangan-halangan yang terutama datang dari kontrak-kontrak dan juga kesepakatan dari masa lalu yang mungkin belum terselesaikan atau belum diakhiri. Dan ini tentu saja harus diselesaikan agar langkah kedepannya lebih mudah nanti. Tapi apapun itu, satu hal yang mungkin di sini, ini mungkin perlu saya buatkan video khusus ya, yang mungkin harus sedikit dimodifikasi adalah saat Lesti ini sudah berkeluarga, mungkin pilihan lagunya nggak boleh lagu-lagu sedih lagi, nggak boleh lagu yang mendayu-dayu lagi, meskipun kita tahu bahwa lagu tersebut lebih banyak diminati dan emak-emak ini lebih sering merasa terzolimi daripada bahagia tentang kehidupannya. Nah, tapi hati-hati, hal tersebut akan sangat bisa masuk ke alam bawah sadar Lesti dan mempengaruhi kehidupan keluarganya. Maka semoga yang terbaik atas pilihan yang dipilih oleh Lesti, dan jika pilihannya mempertahankan rumah tangga ini harus dilakukan, maka pesan-pesan saya dulu tetap bisa dilakukan hingga saat ini. Berkonsultasi kepada psikolog atau orang-orang yang memang memiliki keahlian untuk membantu, terutama kepada banyak selebriti ini terhindar dari depresi dan permasalahan dalam hidup mereka, dan juga selalu mengutamakan keluarga dalam setiap langkah karirnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju kepindahan Lesti ini? Atau jangan-jangan ini hanyalah mengisi acara saja dan dia tetap di naungan SCM nanti? Lebih pilih mana? Lesti tampil di SCTV dan Indosiar, atau mungkin tampil di MNC TV, yang mungkin bisa tampil di Global TV,
dan juga di RCTI nanti. Coba tuliskan komentar kalian di sini. Terima kasih untuk kalian yang selalu mengikuti kabar berita terkini dari artis dan apa yang harus kita ambil dari hikmah kejadian yang menimpa mereka. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.